Halo, perkenalkan nama saya Hartati Malwani Marpaung dengan NPM akhir 098. Di video ini saya akan membahas mengenai evaluasi salah satu kebijakan pemerintah yang masih cukup besar dan masih hangat untuk diperbincangkan saat ini, yaitu program makanan bergizi gratis atau biasanya yang dikenal dengan MBG. Jadi, program makan bergizi gratis ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam membangun kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya ada 3, yaitu meningkatkan gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan hingga 2,6%. Jadi, siapa saja yang menjadi sasaran program ini? Ada 4 kelompok utama, yaitu peserta didik dari PAUD sampai SMA, termasuk santri pesantren dan juga siswa SLB, kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui dan juga balita. Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun untuk menjangkau sekitar 17,9 juta penerima. Tetapi Presiden Prabowo meminta untuk target diperluas sehingga anggaran direvisi menjadi 171 triliun dengan target penerima yaitu 8,9 juta. Per September 2025, program ini sudah menjangkau hampir 30 juta penerima dan realisasi anggaran sebesar 51,5 triliun. Nah, jika kita melihat dari data stunting yang kita ketahui sebagai salah satu indikator utama yang ingin diselesaikan melalui program MBG ini, trennya itu terus menurun. Dari 27,67% di tahun 2019 turun ke 21,5% di tahun 2023. Dan yang terbaru itu di tahun 2024 sudah mencapai 19,8%. Nah, penurunan ini bisa dikatakan konsisten, tetapi MBG sendiri itu baru berjalan, jadi dampak langsungnya terhadap angka stunting belum bisa diukur sepenuhnya saat ini secara empiris. Dari hasil analisis, ditemukan 3 dampak positif dari MBG. Yang pertama yaitu peningkatan akses gizi bagi kelompok yang rentan. Sebanyak 56,13 juta orang kini mendapat makanan bergizi setiap hari, yang dimana hal itu adalah sesuatu yang sebelumnya itu tidak bisa terjamin bagi banyak dari mereka. Ini berdampak langsung pada pemenuhan gizi harian, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Yang kedua adalah stimulasi ekonomi lokal dan juga penyerapan tenaga kerja. Program ini berhasil menyerap sekitar 556.700 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok, yaitu mulai dari petani, pengolah bahan pangan, distributor, hingga juru masak di dapur SPBG. Ribuan UMKM lokal juga ikut terlibat sebagai pemasok bahan makanan. Hal ini menciptakan efek multiplier ekonomi yang nyata di tingkat desa dan kecamatan sesuai dengan salah satu tujuan program yaitu untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Kemudian yang ketiga adalah skala jangkauan yang masif dalam waktu singkat. Dari 0 di Januari 2025, program ini menjangkau 56 juta penerima dalam waktu 12 bulan. Bahkan di tahun 2026, tepatnya di bulan Maret, penerima sudah mencapai sekitar 61,62 juta orang dengan 25.082 SPPG aktif. Tetapi di balik semua capaian itu, ada beberapa kendala serius yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama yaitu adanya krisis keamanan pangan, yaitu terjadi keracunan massal. Hal itu adalah hal yang paling krisis yang harus dibahas. Berdasarkan data resmi KPAI, sepanjang tahun 2025, tercatat sekitar 12.658 anak mengalami keracunan di 38 provinsi. Dan penelitian yang dipublikasikan oleh The Conversation ditemukan ada 177 kejadian luar biasa di 127 kabupaten dan 33 provinsi. Dan kasus yang terbesar itu menimpa 1.333 pelajar yang berada di Bandung Barat akibat terkontaminasi bakteri pada makanan MBG. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil, dan angka itu adalah menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan keamanan pangan. Yang kedua yaitu program diluncurkan tanpa kesiapan pengawasan. Fakta yang sangat mengkhawatirkan adalah Kepala BGN mengakui dalam RDP Komisi 9 DPR bahwa standar like hygiene sanitasi itu baru diwajibkan mulai September 2025. Yang artinya, program ini sudah berjalan sekitar 9 bulan tanpa standar keamanan pangan yang wajib. Hal ini menjelaskan mengapa kasus keracunan terjadi begitu masif di awal-awal pelaksanaan program. Dan yang ketiga adalah beban fiskal yang sangat berat.
Pada awal tahun 2026, belanja MBG itu mencapai 19 triliun rupiah per bulan atau sekitar 228 triliun jika diproyeksikan setahun penuh. Hampir 4 kali lipat dari alokasi APBN 2025 terbesar yaitu 71 triliun. Sumber tambahannya pun berasal dari pemotongan anggaran kementerian lain melalui Impres nomor 1 tahun 2025 yang berpotensi mengorbankan program-program produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Selanjutnya adalah efektivitas dari program MBG. MBG mencapai 86,13 juta dari target sebesar 82,9 juta penerima, yang berarti baru 67,7%. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah distribusi yang tidak merata. 61,79% penerima itu berada di Pulau Jawa, sementara untuk wilayah 3T justru mendapatkan perlakuan yang berbeda berupa makanan kering. Mekanisme berbasis sekolah juga belum menjangkau anak paling rentan dari keluarga termiskin yang tidak bersekolah. Padahal, data SSGI tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting tertinggi itu justru pada kelompok tersebut, yaitu sekitar 29,8%. Jadi dari sisi target, program ini itu belum tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Dari 51,5 triliun realisasi, hanya 43,3 triliun atau sekitar 84% yang benar-benar sampai ke masyarakat sebagai makanan. Sisanya sebesar 8,2 triliun atau 16%-nya itu habis untuk biaya manajemen dan juga operasional BGN. Hal ini menunjukkan bahwa ruang inefisiensi yang cukup besar dan juga perlu untuk diperbaiki. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Kebutuhan dana sekitar 228 triliun per tahun untuk operasi penuh sangat jauh dari alokasi awal, yaitu sekitar 71 triliun. Pembiayaan tambahan melalui pemangkasan anggaran berisiko mengorbankan program-program jangka panjang yang justru berdampak pada kualitas SDM secara menyeluruh. Demikian presentasi dari saya, semoga analisis ini bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang program makan bergizi gratis dari perspektif ekonomi publik.